artinya akan menghambat proses penyidikan. Nah, ketika menghambat proses penyidikan ini tentunya sudah tepat dan sudah layak ketika mereka dilakukan penahanan, gitu kan ya. Iya. Apa? Agar proses hukumnya berjalan dengan lancar, tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau misalnya mereka mau diperiksa ternyata mereka tidak bisa atau tidak ada di tempat. Nah, akhirnya kan memperumit gitu, menghambat proses gitu loh. Pihak kepolisian kerjanya jadi nggak selesai, nggak tuntas gitu kan. Ya akhirnya berimbas kepada banyak hal lah begitu loh Kang. Oh iya bener Kang ya. Ya makanya memang itu kritik netizen juga untuk Polda supaya ada kejelasan hukum terkait tersangka-tersangka yang lain gitu Kang. Jangan seperti digantung, tidak ada sebuah kejelasan keadilan akhirnya dan sebagainya. Justru keinginan bersama netizen itu begitu Kang, supaya tuntas gitu Kang. Dan bahkan juga seperti yang Bang Ahid bilang bahwa bukan hanya Rajapati tetapi OOJ dan Yayasan Kang. Nah kalau untuk OOJ-nya gimana Kang? Kan ada beberapa panggilan ya terakhir kemarin itu gimana? Ada kabar apa Kang? OJ kan saya melihat ya, gaspol gitu Kang ya. Klien kami sudah diperiksa selama tiga kali untuk OJ ini kan ada kemarin juga ada apa kami kami diperiksa juga di Propam untuk para terperiksa ini. Ada beberapa oknum polisi di Polres Jalan Cagak itu kan diperiksa juga gitu. Artinya kan semua berjalan dengan baik gitu kan. Nah memang ya, untuk penyalahgunaan dana bansos ini, yayasan ini memang tapi memang sudah jalan gitu kan ya. Cuman progresnya sampai mana itu yang belum kami paham. Nah, kami kan sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Pak Kapolri, Kapolda, Kejati gitu ya, Komnas HAM, Ombudsman dan semuanya lah pokoknya kita kirimin surat untuk bagaimana proses tindak pidana pembunuhan Rajapati Subang ini diselesaikan dengan tuntas begitu. Dan dua tindak pidana juga diselesaikan begitu. Kita kirim surat kan. Alhamdulillah pada saat kita kalau tidak salah kita berkirim surat langsung penetapan tersangka itu dilakukan. Oh iya, siap-siap luar biasa. Memang progres daripada ATS ini luar biasa Kang, sangat diapresiasi oleh netizen bahwa sudah beberapa kali kirim surat ke Presiden, ke Kapolri, dan yang terkait ya banyak sekali. Dan hasilnya pun memang teruji bahwa akhirnya banyak sudah ditersangkakan gitu kan. Nyuratin Presiden dari dulu bahkan ya Kang ya ATS ya Kang. Iya. Dan Ya, akhirnya juga teruji, terbukti bahwa memang akhirnya ada tersangka dan bahkan akhirnya di pengadilan tingkat 1, tingkat 2, akhirnya sekarang kasasi ditolak juga dan sebagainya. ya itu juga berkat doa netizen semua kan memerhati kasus Subang ya, setelahnya tidak hentinya untuk mendukung pengungkapan kasus ini karena kan udah lama kan kita juga sebetulnya biar ada kepastian hukum. Jadi saya sampaikan bukan hanya terkait dengan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, tapi juga ini kan menyangkut nasib orang gitu, nasib keluarga, nasib korban, terus nasib para pelaku ini biar pas gitu. Memang dia terbukti sebagai pelaku ya silahkan dihukum, kalau tidak ya lepaskan kan begitu Kang. Siap. Nah, terkait OOJ nih Kang. OOJ itu kan sudah ada tersangka, ya kan, tersangka Taryono ya Kang ya. Lalu kemudian ada beberapa yang dicurigai oleh netizen-netizen kalau melihat dari penyebaran medsos ya, media sosial, misalkan atau di pengadilan fakta pengadilan juga, misalkan ada inisial I itu kan katanya menghilangkan video CCTV ya Kang ya.
Nah, artinya kan itu kalau benar menghilangkan dan Pak I itu tidak bisa membuktikan bahwa hasil rekaman CCTV itu tidak ada, bahkan harddisk yang aslinya tidak ada, artinya kan itu mestinya tersangka juga, Kang? Ya, harusnya kan begini. Tindak pidana OJ kalau melihatnya bukan sendiri gitu, bukan pelaku tunggal, sama kayak pembunuhan berencana ini. Ini bukan tunggal gitu. Jadi memang ada tindak pidana yang terjadi setelah pembunuhan berencana ini, yakni tindak pidana OJ ini. Dan kalau tindak pidana OJ, kami meyakini bahwa ini tidak dilakukan oleh satu orang, tapi ini bersama-sama. Ada peran masing-masing orang yang memang digerakkan, disuruh untuk menutupi ini biar kasus ini tidak bisa terbuka secara cepat, secara jelas begitu. Nah, kalau untuk masalah tersangkaan saudara I ini, nah, kami belum bisa menyampaikan gitu. Kami melihatnya bahwa polisi pasti memahami ya. Polisi pasti memahami, penyidik pasti memahami mana orang yang punya kualifikasi sebagai pelaku, mana orang yang punya kualifikasi sebagai orang yang turut serta, atau mana orang yang memang kualifikasi sebagai bukan pelaku begitu ya. Nah, mungkin saat ini polisi masih mencari ya hubungan kausalitas sebab akibat sampai kemudian saudara I ini melakukan itu, apakah dia memang sengaja atau tidak, atau memang dia punya motif atau tidak. Nah, itu saya yakin masih dalam proses pendalaman gitu, masih dalam proses penyidikan. Nah, pastinya polisi juga tidak akan gegabah gitu ya, karena perkara ini sudah lama begitu. Dia butuh kehati-hatian untuk menentukan, untuk memproses ini, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka atau sebagai saksi. Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang secara yuridis dibenarkan begitu, Kang. Ya, karena justru ini kan karena apa ya, Kang ya? Dampak dari penanganan Polda Jabar yang kategorisasi sebagai lamban oleh sebagian, akhirnya kok hal-hal yang sepele aja. Angger dan Ibu Sisi bilang bahwa itu adalah palsu harddisknya misalkan kan sudah diganti dan sebagainya. Nah, artinya sudah jelas netizen memandangnya sederhana gitu, Kang. Ini adalah dampak penanganan yang lambat, kemudian ada case sederhana, buktinya Angger dan ibunya itu mengatakan demikian, kok juga belum ditersangkakan dan sebagainya, kok begitu gitu. Kalau orang awam melihatnya memang seperti itu ya, sederhana gitu. Tapi dalam ada pembuktian, Kang. Jadi ada nggak perbuatan yang didukung oleh bukti, misalnya terbukti atau tidaknya, atau sangkalan dari Irland seperti dari ini seperti apa. Nah, itu kan memang pasti penyidik punya hitung-hitungannya ya, punya buktinya ketika memang saudara ini bersalah atau tidak, saudara ini sebagai tersangka atau tidak. Kalau secara awamnya orang memandang seperti itu ya wajar, biasa dan gitu ya, dan tidak disalahkan gitu, karena ya itu tadi pakai logika sederhana begitu. Tapi bicara hukum itu kan bukan bicara logika yang sederhana. Bicara hukum itu kan bicara bukti, bicara niat ya, bicara sikap batin ya, bicara sebab akibat, bicara pertanggungjawaban pidana, kan itu, Kang. Nah, ini yang sederhana orang mengerti gitu loh. Makanya ketika kemudian penyidik sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, nah kami meyakini bahwa itu sudah dengan pertimbangan yang matang, sudah didukung dengan minimal 2 alat bukti, dan itu yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk digelar proses persidangan yang di pengadilan negeri nanti akan kita saksikan sama-sama. Ya, justru Kang, tadi dikatakan flashback bahwa penanganan yang lamban dan sebagainya, sehingga juga netizen kan sudah mengatakan dengan jelas dan mempercayai sepenuhnya bahwa ini kan ulah OOJ, Kang, sehingga 3 tahun ini baru diketemukan. Nah, poin dasarnya adalah ada OOJ, ada yang merintangi. Siapa yang merintangi? Itu adalah oknum. Nah, penanganan oknumnya ini lama sekali gitu loh, Kang. Misalkan sekarang sudah ada tersangka, 1 aja, sudah sidangkan gitu, agar kemudian publik itu tahu bagaimana skema mereka, skenario mereka, dan
publik bisa menilai arah nantinya di pengadilan itu kalau sudah disidangkan gitu. Sudah tersangka, tapi juga belum disidangkan, belum di P21-kan. Kan begitu, baik itu 3 tersangka maupun 1 tersangka dalam OJ itu. Sehingga dengan lambannya ini seakan netizen atau saya sendiri misalkan geram atau bagaimana bahasanya kira-kira gitu, Kak. Lambat banget gitu. Kita maklumi ya Kang yang seperti itu ya, Mhm, kita memahami yang seperti itu. Keinginan publik itu kan memang mhm, saya pun demikian ya, gregetan gitu. Tapi bicara hukum itu kan bicara yang tidak sederhana begitu ya. Artinya semuanya butuh proses gitu. Nah, apa namanya? Mungkin Polda Jabar melihatnya bahwa ini kan memang pelakunya ini kan bukan pelaku tunggal gitu. Artinya ketika ini bersama-sama, nah, dia masih mencari nih siapa pelaku turut sertanya gitu loh Kang. Nah ketika itu kenapa tidak langsung misalnya tersangka T ini disidangkan dulu, ya nanti kalau disidangkan dulu keburu ketahuan pelaku-pelaku yang lain kan akhirnya bisa apa bisa berkelit berkilah terhadap, kan dia mhm, akhirnya karena sidang kan terbuka untuk umum gitu loh. mhm, Jadi materi-materi apa persidangan dengan tersangka T ini nanti mereka bisa berkilah orang-orang yang memang menjadi target pihak kepolisian ini untuk ditersangkakan lagi. Makanya itu kami memaklumi kalau misalnya nanti eh, pihak penyidik itu masih menunggu tersangka yang lain gitu ya, yang mhm, memang kalau saya melihatnya mungkin tidak akan lama lagi karena kan sudah beberapa kali pemeriksaan gitu kan. Jadi mhm, klien kami aja sudah 3 kali gitu ya. Klien mhm, kami sudah 3 kali, terus ada oknum-oknum ini yang diperiksa bisa 2 sampai 3 kali, bahkan diperiksa di propam persidangan kode etik propam juga begitu kan. Artinya kan memang sudah ada gambaran sebetulnya gitu. Cuman kan memang sekali lagi bahwa bicara persidangan itu kan bicara bukti kan. Gitu. Mungkin siap. masih menggali lagi gitu ya, mensinkronkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, bukti satu dengan bukti yang lain, kesaksian satu dengan kesaksian yang lain gitu kan. Mhm. Jadi kita tetap dukung pihak penyidik, dan kita berpesan penyidik untuk jangan lama-lama, jangan terlalu ragu-ragu, jangan terlalu menunggu terlalu lama, gas saja begitu. Tapi Bang Ahid, yakin betul ya, fix ya, bahwa OJ itu akan kelar dan yayasan pun akan kelar? Ya, kalau saya meyakini OOJ akan kelar. Kenapa? Karena sudah ada tersangkanya kan. Nggak Hmm, mungkin juga di apa orang dengan status tersangka digantung kayak Mimin, Abi dan Ari. Nggak mungkin. mhm, Lawan juga sama-sama warga negara, equal posisinya, kedudukannya sama begitu di mata hukum. Jadi mhm. pasti akan selesai itu. Mungkin selesainya tuntas saja, nah itu tinggal kita lihat nanti. Tapi tahapan untuk ke proses selesai itu ada gitu. Buktinya apa? Indikasinya adalah sudah ada penetapan tersangka tindak pidana obstruction of justice ini. Gitu. Siap, terakhir Kang, terakhir, kan tadi mungkin bisa diulang atau diperjelas ya Kang ya, kasasi ditolak Kang, bagaimana pesan untuk netizen dan pesan untuk Polda Kang? Mungkin diperjelas Kang. Uh, Terakhir pesan untuk netizen untuk tidak lelahnya, tidak capeknya untuk terus mengawal kasus ini, kita kawal agar kasus Subang ini selesai dengan tuntas, baik itu untuk Yosep, baik itu untuk Mimin, Abi dan Arigi agar selesai proses hukum, agar keadilan, kepastian hukum serta nasib atau hak dari para korban ini dan keluarga-keluarga korban serta masyarakat Subang pada umumnya Mhm, terjaga begitu ya dari apa namanya dari hal-hal yang memang akan nanti misalnya orang tidak takut terhadap hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang bagus seperti ini, orang akan berpikir ulang, berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan. Nah, untuk pihak kepolisian kami berpesan bahwa ini momentum yang tepat baik buat penyidik di kepolisian maupun kejaksaan untuk bagaimana supaya kasus ini segera diselesaikan, sudah jelas buktinya, sudah jelas putusannya, dan
sudah jelas tindak pidana apa yang dilakukan, yakni tindak pidana pembunuhan berencana yang dicontohkan dengan pasal 55, yang itu artinya ada turut serta pihak lain sebagai pelaku yang sudah disebutkan dalam putusan Yosef Hidayat yang sudah inkrah serta Muhammad Ramdhani yang sudah inkrah. Gitu. Artinya sudah ada dasar atau landasan hukum yang sangat kuat untuk memproses atau menangkap atau menyidangkan ketiga tersangka ini, Mimin, Abi, dan Arigi. Jadi tidak perlu ragu lagi, tidak usah ragu, kami masyarakat Indonesia khususnya Subang sangat mendukung tindakan tegas dari pihak kepolisian, tindakan tegas dan terukur pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Subang ini secara tuntas, gitu. Nah, siap Kang. Waduh, terima kasih sangat Abang Ahid. Terima kasih waktunya. Ini mohon maaf mengganggu. Ini ada salam dari netizen Bang untuk Bang Taufan juga karena katanya pada kangen. Sampaikan salam kami Kang netizen semuanya kepada Bang Taufan, kemudian teman-teman ATS semuanya Kang. Nah, salam nanti kita sampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih sangat. Salam sehat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahid, makasih ya.